Salam sehat sahabat, sahabat yang hebat, sahabat yang kuat, sahabat yang tetap semangat meskipun gagal ginjal dan cuci darah. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sepakat dan tetap bermufakat untuk menjalani pola hidup sehat. Sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan yang kedua dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Semangat sehat. Sahabat, hari ini hari libur nasional, Kamis tanggal 26 ya, tanggal 26 Mei adalah hari kenaikan Isa Al-Masih. Saya dalam kondisi sehat ya, sahabatku. Sehat itu muncul dari aura tubuh kita. Kita bisa saja mengatakan sehat, tetapi ya, auranya tampak loyo. Jadi sehat itu muncul dari dalam. Saya sehat meskipun masih menghadapi masalah jantung. Tetapi sahabat, saya tergolong tidak terlalu lama ya mengatasi kesulitan-kesulitan dari tidak bisa jalan sama sekali, cuma 1 meter, lalu bertambah jadi 3-5 meter. Sekarang saya bisa berjalan jauh, ya meningkat meskipun belum 100%. Bahkan belum 80% ya, jantung sehat dan mungkin tidak akan pulih 100%. Tensi saya masih terus rendah. Setiap kali HD tensi saya masih diawali dengan 80-an per 50-an. Nanti 1 jam kemudian biasanya naik. Terakhir biasanya sampai 100 per 60. Jadi masih butuh perjuangan. Tetapi saya ingin ingatkan kepada teman-teman, setiap kesulitan selalu ada jalan keluar yang penting. Ya, ini pesan saya. Ada 2 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, komitmen untuk menjalani pola hidup sehat. Itu penting ya. Banyak teman-teman yang bermasalah dengan cairan, ngutang cairan ya. Lalu paru-parunya terisi cairan tapi tidak berkomitmen. Selalu mengatakan masih gagal untuk nahan cairan. Mudah-mudahan minggu depan. Terus seperti itu. Mudah-mudahan minggu depan bisa lunas utangnya. Minggu depan lagi, bulan depan dan seterusnya. Itu soal komitmen. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan menyertai kita dan memberi jalan keluar. Kadang-kadang kita tidak membutuhkan ahli, dokter, tidak membutuhkan pemeriksaan lab. Yang kita butuhkan berserah, menguatkan diri. Sahabat, banyak ya kalau di grup-grup kita mengajukan keluhan, menyampaikan masalah, lalu disarankan cek lab, pergi ke dokter, cek lab, pergi ke dokter. Tidak semudah itu. Bahkan yang memberi saran pun jarang pergi cek lab maupun pergi ke dokter. Buat kita pasien gagal ginjal, faktanya
tidak mudah untuk terus-menerus pergi ke dokter. Ya, nggak mudah. Kecuali uang kita cukup banyak, hari ini bisa ke dokter jantung, besok bisa ke BTKV, besok lagi ke penyakit dalam, ke spesialis ginjal. Kita tidak seperti itu. Mayoritas pasien gagal ginjal tidak seperti itu. Jadi, ya, kalau kita mendengar saran untuk kesehatan kita, pergilah ke lab. Coba lab dulu, cek PTH dulu, cek kalsium dan fosfor dulu, cek. Tidak semudah itu. Coba ke dokter, tidak semudah itu. Kita harus pergi ke rumah sakit, mendaftar, ngantri, dan itu tidak mudah. Sahabatku, jadi dua hal itu yang penting kita tahu masalah kita, lalu berkomitmen untuk menjalani pola hidup sehat dan yakin bahwa Tuhan memberi jalan. Bagaimana saya mengatasi masalah yang cukup berat dengan jantung saya? Ya, koroner plus pembengkakan, ya, plus kalsifikasi, pengapuran klep, sehingga klepnya tidak bisa rapat. Tambah lagi, ternyata otot-otot tubuh saya, utamanya kaki, sudah mulai mengalami pengurangan massa otot yang cukup drastis. Ya, masalahnya double-double, tetapi saya yakin saya bisa mengatasi. Bukan untuk sembuh total, tetapi untuk mampu bertahan. Untuk masalah jantung, saya berusaha menekan kenaikan berat badan, menjaga pola makan sebaik mungkin, bukan mengutamakan kuantiti, banyaknya, tetapi kualitas. Lauk yang berkualitas itu seperti apa? Ya, lauk harian. Ya, lauk harian. Makan dengan telur, putih telur ditambah. Makan dengan ikan, usahakan ikan-ikan yang mengandung lemak seperti tenggiri, ya. Lalu daging. Masak daging itu mudah, ya, yang gampang-gampang. Atau ayam. Ya, makan harian. Kadang-kadang ya sekali waktu makan pakai tahu, sayur, yang penting dibatasi. Supaya apa? Kenaikan badan antar HD tidak tinggi. Juga mengenai minum. Minum saya batasi sekali. Saya minum 2 mug, seringkali saya pamerkan, ya, 2 mug. Ya, pagi saya bikin teh manis 1 mug. Minum 3 teguk, itu di meja sana ada, ya. Minum 3 teguk sambil minum obat, biasanya obat jantung dan suplemen. Lalu saya taruh, saya nyiram-nyiram ayam, nyiram-nyiram burung, kandang burung, sampai jam 10, balik lagi, minum lagi 1-2 teguk, aktivitas lagi, naik sepeda. Ini tadi saya sudah nyiram kandang ayam, ya, baru bikin konten. Ini cerita ringan. Sebentar lagi saya akan sepeda, olahraga. Setelah olahraga baru minum lagi, kira-kira jam 11, jam 12. Jadi 1 mug 200 ml itu bisa mencukupi sampai siang hari. Jadi kira-kira kalau sehari semalam kebutuhannya cuma 400 atau 500. Tidak banyak. Itu terus berkurang bersama dengan penguapan tubuh, bersama dengan olahraga, sehingga saat HD naiknya juga tidak terlalu banyak. Apa manfaatnya kalau kita bisa mempertahankan cairan, mempertahankan kenaikan berat badan antar HD? Manfaatnya yang pertama, jantung lebih ringan. Jantung saya lebih mudah
berlatih ya, lebih mudah recovery, nggak terlalu ngos-ngosan, bisa berjalan lebih dari 100 meter ya. Kadang-kadang saya sengaja pergi ke mall ya, lihat-lihat, nggak beli ya, lihat-lihat aja supaya bisa jalan lebih jauh. Lalu ya, dengan jalan lebih jauh, kaki, otot-otot kaki juga terlatih lagi, mulai berisi lagi meskipun ya jauh dari normal. Jalan masih miring-miring, gak apa-apa ya. Lalu HD-nya juga terus nyaman, tidak drop, tidak bermasalah. Jadi sahabatku yang saat ini sedang bermasalah dengan cairan, dengan jantung, sahabat-sahabatku yang bermasalah dengan simino, ya, terjadi pembengkakan, penyumbatan, sahabat-sahabatku yang bermasalah dengan lambung, banyak sekali masalah kita, pasien gagal ginjal. Tidak perlu cemas, tidak perlu putus asa. Selalu ada jalan, selalu ada kesempatan kita untuk sembuh dan pulih. Yang penting dua tadi, ya, komitmen, betul-betul menjalani pola sehat, ya, di masa terapi khususnya, supaya kondisinya segera lepas dari kesulitan. Terutama yang sulit berkomitmen itu jika mengalami masalah dengan cairan. Sulit, ya. Tapi teman-teman harus berjuang lepas dari cengkeraman hasrat untuk minum. Rasa haus itu semu kadang-kadang, ya. Saya tidak pernah mengalami sungguh-sungguh haus. Mulut saya tidak pernah terasa kering atau tidak nyaman. Berkali-kali saya ulas di konten sebelumnya. Syarat utamanya hatinya bersih. Kalau bersih, tidak oremik, mulut kita nyaman, kita tidak haus, tidak ingin minum, batasi garam. Nah, komitmen ini lagi-lagi, ya, seluruh kesehatan kita itu satu-satunya yang menjaga adalah komitmen kita, bukan dokter, bukan mesin cuci darah, bukan perawat, ya, tapi komitmen diri kita untuk menjaga, untuk mengatur pola hidup sehat, mengatur pola makan, dan yakin bahwa Tuhan menyertai kita dan memberi jalan. Sahabat, ini program ringan, ya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa hari ini saya sehat, tidak oleng. Berat badan saya selama 2 bulan ini saya turunkan dari 71,5 kemarin HD 66,5. Dalam 2 bulan turun 5 kilo. Bisa terjadi karena naiknya tidak pernah banyak dan tidak pernah oleng. Bahkan setelah HD tidak oleng, seperti hari ini tidak oleng, ya. Teman-teman yang terus menurunkan berat badan tetapi oleng, ingat, penarikannya mungkin masih terlalu tinggi. Jadi untuk semua hal, komitmen dan yakin. Semangat. Sebentar lagi saya akan olahraga. Nanti sebisa mungkin saya rekam, berbagi pengalaman, ya, membagikan kondisi harian. Ini penting, ya, sahabat. Di
grup-grup media sosial seperti Facebook, WA, itu kadang-kadang kita cuma melihat teman-teman kita seolah-olah sehat. Karena dia tidak membagikan kondisi hariannya. Penting membagikan kondisi harian kita untuk meyakinkan bahwa kita bisa sehat. Setelah 14 tahun gagal ginjal, 10 tahun saya cuci darah, bermasalah dengan jantung, bermasalah dengan otot dan tulang, tapi saya masih bisa menjalani kehidupan yang sehat dan olahraga. Salam semangat, HD Smart.